Itu aja yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau kami sudah menyebutnya atau ada hal yang kurang ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fendi atas nama keluarga pemeriksanya. Semuanya sudah jelas. Mungkin sekarang akan ke acara yang pokok, yaitu pembekalan tausiah dari Bapak Ustaz Munawar. Kami persilakan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Keluarga besar Bapak Supendi yang saya hormati, dan para bapak jamaah kajian subuh yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Bapak Supendi dalam rangka tahadus binikmah. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan, yaitu putranya yang bernama Randy saja ya, gitu, akan melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu akan melaksanakan akdu nikah dan walimatun nikah. Mudah-mudahan pelaksanaan akdu nikah dan walimatun nikahnya yang insya Allah akan laksanakan tanggal 16 Agustus dalam keadaan lancar, dalam keadaan sukses ya, dan mudah-mudahan juga acaranya juga dalam keadaan lancar. Komo waktu akad nikahnya cing lancar bisa. Dan mudah-mudahan juga pelaksanaan atau kehidupan rumah tangganya pun menjadi keluarga yang sakinah, berwujud mawaddah warahmah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, yang akan saya sampaikan ini pembekalan untuk calon pengantin. Kalau bapak-bapak tentu urusan masalah rumah tangga itu sudah berpengalaman, dan alhamdulillah sampai sekarang pun terasa sakinahnya dalam keadaan tentram. Apa bukti tentramnya? Buktosna tegentos-gentos. Sampai sekarang istrinya tetap saja masih itu, berarti keluarganya betul-betul dalam keadaan bahagia. Khususnya Bapak Ibu Supendi ya, alhamdulillah ini merupakan satu bentuk kebahagiaan. Maka untuk Randy, kalaulah berbicara kaitan dengan kehidupan rumah tangga, tentu dalam Islam itu rumah tangga bukan kaitan dengan duniawiun, tapi rumah tangga itu sudah berkaitan dengan ukhrawiyun. Karena kaitan dengan urusan duniawiun tentu tidak usah ada aturan, karena Allah telah menetapkan melalui sabda Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih tahu, kata Nabi. Tapi justru urusan agama, urusan akhirat itu harus bertanya kepadaku. Makanya kaitan dengan masalah rumah tangga ini merupakan kaitan ibadah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan Randy, kaitan dengan urusan masalah rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Tidak ada batasnya kecuali sampai kita meninggal dunia. Beda dengan sholat dibatasi dengan waktu, saum dibatasi dengan waktu, ibadah haji pun sama, itu dibatasi dengan waktu. Tapi yang disebut dengan kehidupan rumah tangga, tentu ini kehidupan yang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, muatan ibadahnya itu sangat besar. Makanya untuk itu jadikan kehidupan rumah tangga dorongannya bukan dorongan dari syahwat, tapi mempunyai istri itu dorongannya dari bentuk keimanan.
Maka tentu Randy ketika menikah punya suatu bentuk harapan. Di antaranya satu, ingin punya istri yang solehah. Kesananya pun ingin punya juga turunan-turunan yang soleh dan solehah. Karena di antara bentuk kebahagiaan seseorang, kata Nabi, layak seseorang dia mendapatkan sa'adatud dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, di antaranya apabila punya istri yang solehah dan punya anak-anak yang soleh dan solehah. Taroskeun ka bapak geraso. Kalau punya istri yang solehah bahagia tidak begitu. Karena istri yang solehah itu bentuk kategorinya khairu mata'id dunya. Sebaik-baik kenikmatan dunia itu adalah almar'atus solihah, istri yang solehah. Karena nyaman, Randy, kalau punya istri yang solehah. Lihat bapak-bapak kelihatan wajahnya bahagia semuanya, karena istrinya solehah. Tapi kalau punya istri yang tidak solehah, maka hidupnya itu akan merasa terbebani. Makanya istri nanu teu solehah mah tinggal dina wajah bapak-bapak we nya. Mun aya bapak-bapak teu bahagia we wajahna teh gitu. Itu teh tandana katinggal istina teh teu solehah. Gitu ya. Lihat Pak Tatang bahagia kelihatannya karena istrinya dalam keadaan solehah. Nah, itu yang didambakan oleh setiap suami karena ingin punya istri yang solehah. Makanya untuk itu tentu untuk mewujudkan supaya memiliki istri yang solehah, untuk melahirkan juga anak-anak yang soleh dan solehah, tentu ada usaha dan ikhtiar yang harus dilakukan. Kita kutip sajalah gambaran salah seorang nabi Allah, yaitu Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu punya istri dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Lahir dua turunan, yaitu ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Siti Sarah lahirlah Nabi Ishak, dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail. Ternyata istrinya solehah dan anak-anaknya pun dalam keadaan soleh juga. Dan ternyata kehidupan keluarga Nabi Ibrahim begitu hebat, begitu membahagiakan, walaupun harus menempuh ujian yang begitu hebat. Nah, makanya kenapa Nabi Ibrahim sampai diberikan istri yang solehah dan anak-anak yang soleh? Karena memang ada ikhtiar dan usaha yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Randy, Nabi Ibrahim itu melakukan 3 amal. Pertama, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu modal untuk memiliki istri yang solehah dan anak-anak yang soleh dan solehah, itu memiliki sifat qanitan lillah. Gitu, Ren. Apa qanitan lillah itu? Dawamu ta'ah, selamanya melaksanakan ketaatan. Maka ketaatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu bertolak belakang perintah Allah itu dengan keinginan hawa nafsunya. Ya, bos, bisa dibayangkan kan kaitan dengan perintah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya pertama, Nabi Ibrahim harus dihitan di usia 80 tahun. Di dia udah 80, Pak. Ya, Pak Guru berapa tahun? 80 tahun ya. Kalau sekarang itu kan waduh tos sepot bisanya. Tapi Nabi Ibrahim, beliau itu 80 tahun diperintah untuk dihitan, yang pada saat itu belum pernah ada syariat yang berkaitan dengan hitan. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu apa dampaknya kalau seandainya dihitan. Itu tidak diketahui oleh Nabi Ibrahim. Dan bagaimana cara menghitannya itu pun baru gitu. Nah, gitu Pak. Jadi bagaimana cara yang disebut dengan menghitannya? Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu dengan cara bil kudum. Apa bil kudum itu? Dihitan dengan perkakas tukang kayu. Kalau bahasa kamaruna bil kudum teh ku kampak. Gitu ya. Kan bisa dibayangkan Pak, usia 80 tahun kemudian harus dihitan dengan kampak. Itu dihitannya tidak memakai mantri hitannya, teku dokter Pak, itu sendiri. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu perkara yang sangat berat dilakukan oleh seorang Ibrahim.
Tapi Nabi Ibrahim pada saat itu dengan ketaatannya, maka Nabi Ibrahim tetap melaksanakan syariat tersebut karena yakin bahwa syariat Allah itu, perintah Allah itu pasti ada hikmahnya. Kedua, Nabi Ibrahim itu harus meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang gersang. Jadi kantos apanya? Kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail, dengan Nabi Ibrahim. Kan biasanya seorang suami ingin menempatkan istri dan anaknya itu di tempat yang layak. Ini mah di tempat yang gersang, tidak ada air setetes pun, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia seorang pun. Tapi Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi dengan ibunya, yaitu Siti Hajar. Para bapak di bekalana oge ngantilu dinteneun, Pak. Jadi makanan dan minuman itu diberikan bekal pada Siti Hajar dan Ismail itu untuk 3 hari saja. Tapi kenapa Nabi Ibrahim melaksanakannya? Yakin ini perintah dari Allah. Karena ini merupakan perintah dari Allah, maka Nabi Ibrahim meyakini pasti Allah tidak akan pernah membiarkan istri dan anaknya. Makanya kata Siti Hajar, tega akang gitu pen bahasa Sunda namanya ngantunkeun abdi duaan di tempat nu sapertos kieu jempe Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kenapa? Karena Siti Hajar mengatakan kalimat itu berdasarkan basyariah, sifat kemanusiaannya. Tapi ketika datang pertanyaan berdasarkan akidah, kalimat dari Siti Hajar, ini perintah dari Allah. Mulai Pak, ini yang ngomong akidah, bukan kaitan dengan basyariahnya. Baru Nabi Ibrahim menjawab, betul, ini perintah dari Allah. Akhirnya kata Siti Hajar, kalau ini perintah dari Allah, tinggalkan kami berdua di tempat ini. Silakan pergi saja. Oh gitu. Akhirnya kan Nabi Ibrahim pergi, Pak Bari sedih tadi atuh. Dan karena meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakannya. Nah makanya Randy pun sama. Jadilah seorang pemimpin yang qanitan lillah, taat kepada Allah. Minimal jangan meninggalkan perintah Allah yang berupa sholat. Ya tahu lah temannya. Jadi pemimpin rumah tangga mah jangan berani-berani untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena perintah Allah yang berkaitan dengan sholat ini akan bisa menegakkan rumah tangga yang begitu hebat. Rumah tangga ruang lingkup yang paling kecil. Agama saja bisa menjadi tegak dengan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi ternyata agama saja bisa tegak dengan apa? Bisolati, dengan cara melaksanakan sholat. Apalagi rumah tangga gitu. Makanya kalau ketaatan kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat, maka insya Allah pemimpin rumah tangga akan menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu teh bentuk jamak dari ar-rajulu. Ar-rajulu artinya laki-laki. Ar-rijalu itu laki-lakinya banyak. Kaki itu arijlu, beres sedikit ya. Ada ar-rajulu, ada arijlu, hurufnya sama, ro jim lam, tapi harokat berbeda. Kalau yang disebut dengan ar-rajulu itu laki-laki, sedangkan arijlu artinya kaki, gitu. Nah, kenapa ada hampir akar katanya dari huruf yang sama, beda harokat yang beda terjemah? Karena hampir sama fungsinya. Tegaknya rumah tangga itu tergantung pada pemimpin rumah tangganya, ar-rajulunya. Tegaknya tubuh kita pun itu tergantung kepada arijlu. Saya Pak badan namanya, nawan teteh sikpeknya, badannya bagus gitu kan lah, tapi kakinya pengkor. Apakah bisa tegak? Mau apa? Justru yang paling utama itu adalah di kakinya. Maka kaki sebagai penopang tubuh kita. So karena bapak-bapak tiasa naik Pak tadi lantai seberapa itu tadi teh? Satu deatan kan? Lantai 2 Pak. Lantai 2 gitu. Gitu. Kalau lantai 2 Pak naik tangga, siapa yang membawa kita ke sini?
itu kan kaki kita yang membawanya. Maka dengan demikian rumah tangga akan tegak dalam keadaan beres tergantung kepada ar-rajulunya, seperti fungsi ar-rijlu pada tubuh kita. Makanya sehatkan ya seorang pemimpin rumah tangga jiwanya, sehatkan pikirannya dengan apa? Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Makanya nasihat dari Luqman pada anaknya kan begitu ya. Ya bunayya aqimis sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Maka ketika sholatnya itu sudah benar, tegaklah semuanya. Rumah tangga beres, mun pamimpin rumah tangga rajin sholat. Gitu. Nah makanya dari qanitan lillah ini, maka Randy itu nanti berkembanglah daya pikirnya dari sholat mampu melaksanakan perintah yang lainnya, yaitu nikah pun merupakan bagian dari perintah Allah. Jadi nikah saja itu pun perintah dari Allah. Jadi niatkan nikah itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk merealisasikan hasil dari sholat yang Randy laksanakan. Insya Allah dasarnya sholat matos biasalah, ku bapak jeung ku mama tos dibina Randy-nya. Nah ini diantaranya, dan usahakan juga Ren, pemimpin rumah tangga biasakan sholat di awal waktu. Ujung-ujungnya berjamaahnya, entong sholat bersatu wae. Jadi ngan nyari rawe sholat usahakan berjamaah. Kenapa? Karena nanti ketika orang itu sudah terbiasa terpanggil akan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tanda itu bukti keimanan seseorang. Jadi lamun aya dangan adan teh, oh iya saya terpanggil untuk melaksanakan sholat gitu. Insya Allah kalau sudah senang mendengar panggilan Allah, maka jadi berbukti sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Ren ya, hiji tah qanitan. Yang kedua Ren, hanifan. Hanifan itu adalah yang condong pada kebaikan, condong pada kebenaran, condong pada tauhid. Nabi Ibrahim itu hanifannya kuat, condong pada tauhid daripada kana musyrik gitu. Jadi Nabi Ibrahim meningkannya diduruk daripada musyrik begitu. Lihat aja ketika Nabi Ibrahim beliau itu menyebarkan ajaran tauhid, maka apa yang terjadi? Saat itu Nabi Ibrahim harus bertentangan dengan kebiasaan bapaknya dan kaumnya. Dan ternyata resikonya apa? Nabi Ibrahim sampai diusir oleh bapaknya yang bernama Azar. Namun seorang kamarungnya dicoretin ahli waris. Itu. Jadi tidak ahli waris teh Nabi Ibrahim teh diusir. Kenapa diusir? Karena Nabi Ibrahim ingin menyampaikan kebenaran kepada bapaknya bahwa patung yang dibuatnya salah dan menyembah kepada patung itu salah. Kan teu pira apa? Nabi Ibrahim teh nemongkeun karamana patung anu diical ku Nabi Ibrahim teh hancur. Laporan kan ke bapaknya, kenapa kamu sudah pulang? Belum waktunya. Patungnya tidak bisa dijual karena patungnya pada rusak. Potong tangannya, kakinya, kepalanya. Kata bapaknya, kenapa sampai seperti ini? Ternyata Pak, mohon maaf, patungnya semua berkelahi. Garut gitu. Makanya kondisinya begini. Apa kata bapaknya? Mana mungkin patung yang tidak bisa hidup itu berkelahi. Apa kata Nabi Ibrahim? Tahu bapak itu patung tidak hidup, tapi kenapa oleh bapak disembah? Nerima bapaknya? Itu Pak. Paling teresek gitu kan, orang yang sedang senang pada satu bentuk perkara kemudian dilarang. Jadi mau ngalarang mantong kan resep. Jadi lamun ngalarang kan resep, tapi kadang tidak mau diterima, Pak. Justru malah marah dia itu kepada orang yang melarangnya. Jika bapak-bapak meresep ngarokok banyak, dicarek ngarokok, dah kalaka ngajakeun. Sabab keresep gitu. Matak ngalarang mah mending kanu teresep.
Jadi kalau bukan resep mah ngalarang teh babari nurutna gitu. Nah, makanya para bapak diusirlah Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim merasa menyesal? Tidak. Demi akidahnya maka Nabi Ibrahim tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Parah-parahnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud gitu kan. Ya kan Raja Namrud gitu, dibukakan pola pikirnya. Patung besar dibiarkan, patung kecil dihancurkan. Kata Nabi Ibrahim, kenapa menuduh saya? Yang menghancurkan patung kecil adalah saya. Lihat oleh paduka dan oleh masyarakat segan, lihat yang megang kampak siapa? Hai kampak teh apa digantungkeun dina patung nu pangbadag. Nya itu cenah atuh nu ngaruksa gitu. Kata raja, mana mungkin patung yang tidak bisa hidup bisa merusak. Kata Nabi Ibrahim, ini gampang Pak, kenapa tuh disembah? Beres. Nerima enggak? Entu Pak, bapak naweta nampi komo raja. Gitu. Maka apa yang terjadi? Kata Raja Namrud, bakar Ibrahim. Akhirnya Pak, Nabi Ibrahim dibakar. Apakah Nabi Ibrahim menyesali akan apa yang telah dilakukannya? Tidak. Maka Nabi Ibrahim minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada api. Jadi lagi, Nabi Ibrahim mau dibakar, minta perlindungannya kepada Allah, bukan kepada api. Maka akhirnya karena api itu makhluk Allah, Allah memerintahkan kepada api, kuni bardan li Ibrahim, wahai api, dinginlah kamu untuk Ibrahim. Sinanu mana Pak? Sinanu eta. Jadi yang diperintahkan oleh api yang itu supaya dingin. Dan ke manusianisme dan api anggere panas ke Nabi Ibrahim. Dan ternyata Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya maka hanifan tanamkan, condong pada perkara yang diridhoi oleh Allah. Apa diantaranya? Yaitu berilah nafkah istri dari yang halal. Kalau ingin punya istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah, berilah mereka itu dari hasil yang halal, Randy. Maka dengan hanifan, maka Randy tidak akan pernah melihat jumlah nafkah yang didapatkan oleh Randy. Tapi yang akan dilihat halal atau haram. Haram jauhi, kalau yang halal ambil, walaupun besar gitu jalannya. Kene badag ogelah asal halal gitu. Nah, itu yang harus diberikan kepada istri dan anak-anak kita. Karena doa itu percuma diungkapkan Rabbana hablana min azwajina, Rabbi habli minas solihin. Terus saya berdoa kepada Allah, tapi ternyata harta yang didapatkannya itu justru dengan cara yang haram. Maka Allah tidak akan pernah menerima doa orang itu karena mendapatkan dengan cara yang haram. Makanya nafkahi istri dengan cara yang halal gitu. Jadi kalau uang mah sebetulnya mah datu aya artos nu haram banyak. Ada uang yang haram? Gak ada Pak. Tidak dalil nerangkan uang itu haram, gak ada. Yang haram itu cara mendapatkannya. Makanya ada kalimat la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nah, makanya kalau sudah condong pada perkara yang halal, insya Allah Randy akan hati-hati ketika mendapatkan harta untuk menafkahi istri dan anak-anak Randy. Yakin Randy, dari rezeki Allah yang ngatur. Jangan khawatir ketika kita menikah, jangan takut tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Yakin Allah yang memberikan rezeki. Sehingga yakin weda sanes Randy nu ngarizkian ka bojo mah. Bukan Randy yang berikan rezeki kepada anak-anak ini, bukan, tapi yang berikan rezeki itu adalah Allah. Cuman mungkin Allah akan memberikan rezeki berdasarkan kebutuhan kita. Gitu ya, bukan keinginan kita. Berdasarkan kebutuhan. Oh, saya bisa ngasih rezeki atau nafkah ke istri sekian, sakitu soal Allah. Yang penting kita mah ikhtiar dan usaha saja. Bagaimana kalau ngasihnya sedikit? Sedikit melihatnya dari mana? Dari relatif, betul. Banyak dan sedikitnya itu. Maka berapapun nafkah yang kita berikan kepada istri, kepada anak, itulah jumlah yang ditetapkan oleh Allah.
Dan itu yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak kita. Tok, makanya ikhtiarnya pan Allah tos janji ya. Ada kalimat yakunu fuqara yughnihumullah. Jika orang yang nikah itu dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Itu janji Allah ya. Jadi Bu Mayren di ketos nikah, rezeki teh terus nambah gitu. Nyabuk tos we, airen di ayeuna teu nikah, tos gaduh tuh peralatan rumah tangga. Biasanya da tos nikah mah jual aya piring, jual aya kate, jual aya kompor. Tuh, jadi kata siapa tidak diberi rezeki gitu. Kadang orang belum nikah mah tidak punya apa-apa, tapi setelah nikah mah panjual aya we tanah 2 tumbak 3 tumbak gitu ya itu. Makanya ketika orang itu sudah berumah tangga disediakan oleh Allah rezeki. Sok yana Rendi teh can nikah tiasa nyuguhan pan kieu. Nyuguhan Rendi bapak itu. Oh bapak. Kan Rendi kan jadi wasilah karena mau nikah, bapak jeung mama jadi nyuguhan bang gitu. Alhamdulillah pan eueuh di masjid jon ngaraleueut utos ngaleueut mah. Jatuhnya utos SF2 3 apa gitu. Dan ini yang disebut dengan rizki. Jadi kita belum nikah saja oleh Allah sudah disiapkan yang disebut dengan rizki. Kita lihat. Makanya jangan pernah kita iri akan rizki orang lain. Sekali lagi, jangan pernah iri pada rizki yang Allah berikan kepada orang lain. Makanya kenapa Rasulullah sampai menyatakan unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Perhatikan oleh kamu orang yang di bawah kamu ekonominya, jangan pernah melihat orang yang lebih tinggi ekonominya dari kita, agar kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan hanifannya. Dan yang ketiga syakiron, bersyukur. Itu kunci untuk memiliki istri yang solehah dan anak-anak yang soleh dan solehah. Kepada siapa yang bersyukurnya? Bersyukur kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah itu jangan dolim ke istri. Ittaquz zulma, jauhi oleh kalian kata Allah perbuatan zalim. Kadang kita dolim kepada istri itu menjadi penyebab ada sesuatu yang akan menimpa kepada kita. Karena itu Rasulullah menyatakan hati-hati doa orang yang didolim. Maka doa orang yang didolim berarti umum, bukan kepada orang lain saja. Mungkin ketika kita dolim kepada istri, dolim kepada anak, maka ternyata istri mendoakan sesuatu yang jelek bagi suaminya, maka itu akan terjadi. Dan makanya dengan bentuk ungkapan syukur kepada Allah, jangan pernah kita melakukan kezaliman. Begitu. Sampai mendidik istri saja diatur oleh Allah Ta'ala. Mun istri sampai tidak taat ke suami, kata Allah, maka fa'izuhunna, yaitu nasihati. Dinasihati nggak bisa gitu. Kemudian apa yang lakukan? Wahjuruhunna, sok atuh jangan ditemani tidurnya. Kemudian masih juga isi maksiat, maka padribuhunna, pukul istri itu, tapi pala tadribil wajha, jangan pernah kamu memukul wajah. Di urang mah asa puas lamun nampiling gitu. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan hal yang seperti itu. Makanya ketika istri melakukan kesalahan, sok atuh nasihati. Hari kalimat fa'izuhunna tina mau izohran. Nasihat yang bisa menyentuh hati istri kita. Berarti dengan apa nasihatnya? Bil ilmi, dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Dalam menasehatan pakai emosi itu tidak akan jadi nasihat, tapi justru kata-kata yang muncul itu kata-kata yang bisa menyakiti. Itu niatnya. Makanya cobalah terus apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, sok taklif ini yang perintah laksanakan, yang dilarang itu jauhi. Kedua, bersyukur pada kedua orang tua. Rendi sageung kieu teh banyak, itu ada jasa dari bapak dan mama, dari bapak dan ibu. Makanya kenapa orang tua disebut Rabbun,
Ada Rabbayani Shaghira. Jadi orang tua yang telah mengurusku semenjak kecil. Maka saat nanti menikah dalam kehidupan rumah tangga bukan sekedar ibadah kepada Allah saja, tapi itu pun sebagai rasa syukur pada kedua orang tua. Bahagiakan orang tua dengan cara apa? Menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memiliki sifat rahmah kasih sayang kepada istri dan anak-anak, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, maka orang tua akan terangkat harkat derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga keweh Randy nganapkahan ke istri. Itu kan secara ukuran pikiran mah kita berbuat baik kepada istri, tapi orang tua Randy kebagian pahalanya. Randy bertanggung jawab terhadap istri, maka orang tua pun kebagian pahalanya. Itu Randy. Nah makanya ketika dalam rumah tangga sudah diwarnai dengan rasa syukur kepada Allah dan pada kedua orang tua, maka nanti akan lahir yang disebut dengan nilai-nilai kesabaran di dalamnya. La in syakartum la azidannakum. Makin kita bersyukur, maka makin ditambah nikmatnya oleh Allah. Maka rumah tangga suami istri nu bersyukur makin bertambah usia rumah tangganya, maka makin nikmat, makin bahagia. Kitu Ren, tilu tah kitu. 1 qanitan, 2 hanifan, dan 3 syakirun. Maka untuk mendapatkan ini tentu harus ada perjuangan yang Ren dilakukan. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkan 3 perkara ini, 1, Randy butuh doa dari kedua orang tua. Butuh doa dari orang-orang yang soleh. Makanya bapak dan ibu mengundang bapak-bapak yang suka ngaji datang ke sini. Da moal atuh nu dionang tukang maboknya. Preman gitu. Sababna da ya saya ngadoakeun oge gitu ya. Yang butuh doa itu dari orang-orang yang soleh. Maka diundanglah untuk apa? Untuk mencapai seorang pemimpin yang memiliki 3 amalan yang tadi. Maka nanti ada doa juga setelah melaksanakan akad nikah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Maka Randy itu akan muncul doa-doa itu. Aminkan oleh Randy ya. Karena nanti orang yang mendoakan ke Randy doa ini, barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, wa baraka alaika, dan selamanya keberkahan itu diberikan kepadamu, wa jama'a bainakuma fi khairin, dan menyatukan kalian berdua dalam kebaikan. Itu doa khusus untuk pengantin pamegat, nu ujung-ujungnya untuk berdua. Makanya doa ini mah teu tiasa dirobah. Teu tiasa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, enggak bisa. Tetep barakallahu laka. Karena pemimpin dulu yang didoakan oleh Rasulullah. Barakallahu laka, pemimpin yang bersyukur. Wa baraka alaika, pemimpin yang bersabar. Jadi kalau Randy itu punya syukur dan sabar, maka wa jama'a bainakuma fi khairin, maka akan menimbulkan kebaikan di dalam rumah tangga. Itu Randy ya, butuh doa dari orang tua, dari orang-orang yang soleh. Kedua Randy, untuk bisa mencapai 3 perkara yang tadi, yaitu harus memiliki ilmunya. Di mana ilmu yang untuk mencapai 3 perkara yang tadi? Tentu ada di dalam Al-Quran. Maka Randy ketika nanti sudah berumah tangga, jangan jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh dari kajian Quran dan Sunnah. Karena ingin mencapai bahas keluarga yang bahagia akan sulit kalau tidak berpegang pada pedoman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Rumusnya nikah itu perintah Allah. Tujuan Allah menetapkan pernikahan supaya manusia mencapai tingkat kebahagiaan, ketentraman, ketenangan yang disebut dengan sakinah. Sudah ada sakinah, lahir mawadah dan rahmah. Itu kan ungkapan gambaran yang ditetapkan oleh Allah. Makanya untuk mencapai ini tentu pedomannya, rujukannya harus pada apa yang diturunkan oleh Allah dan apa kepada Rasulnya kan, yaitu pada Quran dan Sunnah. Baru akan mencapai apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan Randy nanti mengkaji Quran,
zadathum imanan, bertambahlah keimanan Randy. Dengan bertambah keimanan Randy, maka otomatis ketaatan yang tadi hanifan dan syakiron akan muncul ke permukaan, dan insya Allah rumah tangga Randy menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Istri pun jadi istri yang solehah karena suaminya soleh, dan anak-anaknya pun itu akan menjadi soleh dan solehah karena melihat contoh dari bapak dan ibunya. Gitu, Bang. Makanya Nabi Ibrahim nidi kelawe Siti Sarah dan Siti Hajar, sina soleh, solehah dua nana. Lahir Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Ishak, otomatis karena gurunya sudah disolehkan dulu. Gitu ya. Nah, itulah diantaranya kalau ingin memiliki istri yang solehah dan soleh, anak soleh. Itu mah bagian dari ikhtiar ya. Yang penting kita melakukan berdasarkan petunjuk Quran dan Sunnah, maka hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu rennya, cekap 40 menit gitu ya. Ya, sabab baru 100.000 bapak-bapak setarunuh gitu ya. Itu aja sampaikan. Ringkasnya Dayan, ringkasnya Randy nikah niatkan karena Allah. Apa tujuan pernikahan itu? Untuk melahirkan as-sakinah, ketenangan. Maka adanya sakinah karena memiliki istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Untuk mewujudkan itu, maka Randy harus memiliki sifat qanitan, taat kepada Allah dan Rasulnya, hanifan, condong pada kebenaran, syakiron, selalu bersyukur kepada Allah dan bersyukur pada kedua orang tua. Ingin mencapai ini, diantaranya pertama, banyak minta doa pada kedua orang tua, minta doa pada orang-orang yang soleh, dan yang kedua adalah warnai diri Randy dengan ilmu mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau ini usaha yang Randy lakukan, terus dilakukan, serahkan hasilnya kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan usaha ini lahirlah istri yang solehah, anak-anak yang soleh seperti yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu aja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi nasihat yang manfaat bagi Randy dan pengingat juga bagi kita semua yang sudah lama hidup berumah tangga sampai puluhan tahun, begitu ya. Nah, sekian aja. Mudah-mudahan sekali lagi Ren dipaparinan kesehatan ku Allahnya. Saya sering menyampaikan cing sehat fisik Randy nanti tanggal 16. Yang kedua, pesaknya pun disehatkan, dimudahkan rezekinya oleh Allah, dan yang paling utama pasyuknya, iman dan takwanya dikuatkan oleh Allah agar Randy bisa membawa istri ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ustaz Mengandar yang telah memberikan tausiah wabil khusus untuk Randy calon mempelai dan umumnya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rupanya acara ini cukup sekian ya Pak. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.